situasi di Ukraina berlanjut menjadi sangat tegang dan berevolusi. Konflik Donbas yang muncul di tahun 2014 terancam akan meningkat, sementara media barat, politikus, dan analis berspekulasi mengenai tanggal pas kapan Rusia akan menyerang negara tetangganya. Pihak yang mengklaim Presiden Rusia Vladimir Putin akan menyerang Ukraina pada 16 Februari kini bersikeras Moskow berencana meluncurkan serangan ke negara Eropa Timur. Saat yang sama, beberapa organisasi intelijen barat mempublikasi peta yang menunjukkan rute invasi Rusia ke Ukraina yang bisa tertunda. Dari pandangan militer murni memprediksi tanggal serangan Rusia ke Republik bekas jajahan Soviet tidak masuk akal. Melansir Asia Times, secara politik pengumuman itu bertujuan untuk menyiapkan opini publik barat untuk provokasi yang dapat memimpin pada sebuah konflik skala besar, dan juga untuk menjatuhkan Rusia untuk tuduhan tidak mengikuti jalan diplomasi. Kenyataannya, Kremlin menunggu 40 tempat untuk Amerika Serikat merespon permintaan keamanan Moskow yang akan mengakhiri ekspansi NATO ke timur. Setelah Amerika Serikat akhirnya menyerahkan responnya ke Kementerian Luar Negeri Rusia, Kremlin melanjutkan melaksanakan pembicaraan dengan pejabat barat. Walaupun pejabat Rusia sebelumnya menuduh mitra Eropa dan Amerika Serikat berupaya menarik Rusia ke dalam proses negosiasi tanpa akhir. Pada 16 Februari, Rusia merilis respon tertulis dalam 2.300 kata terhadap respon Amerika Serikat atas ultimatum Moskow. Menurut dokumen tersebut, pihak Amerika Serikat tidak memberikan respon konstruktif atas elemen dasar dari draft perjanjian dalam jaminan keamanan, dan Rusia akan dipaksa merespon, termasuk melalui tindakan teknis militer. Apakah itu artinya perang skala besar di Ukraina hanyalah masalah waktu? Menurut Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Rusia akan menyerang Ukraina dalam beberapa hari. Namun Kremlin sementara itu mengklaim bahwa mereka telah memulai menarik beberapa unit pasukan dari Belarusia, seperti halnya dari wilayah Rusia Barat yang membatasi dengan Ukraina setelah tentara Rusia menyelesaikan latihan militer di wilayah tersebut. Namun mengingat bahwa ketegangan terjadi di sepanjang garis depan di wilayah Donbas Ukraina Timur, sangat mungkin bahwa Rusia akan cepat atau lambat memutuskan ikut campur melindungi proksi mereka. Proksi mereka adalah Republik Rakyat Donetsk yang memerdekakan diri dan Republik Rakyat Lugansk. Di titik ini, pejabat militer Ukraina mengklaim jika Kiev tidak merencanakan melancarkan serangan militer di wilayah tersebut. Namun sifat konflik Donbas mengindikasikan bahwa hanya bisa diselesaikan lewat perang. Mengingat bahwa tidak ada satu poin pun dari kesepakatan Minsk telah terwujud saat ini, peluang untuk solusi damai di konflik Donbas sangat kecil. Beberapa laporan menunjukkan Republik Donbas mulai mengevakuasi orang-orang yang tinggal di beberapa desa dekat garis depan yang dapat menjadi tanda bahwa ronde ketegangan selanjutnya mulai datang. Tambahan lagi, 17 Februari Kedutaan Besar Rusia di Kiev terlihat dengan asap mengepul dari cerobongnya yang menimbulkan kekhawatiran di Ukraina bahwa diplomat Rusia membakar dokumen. Fakta bahwa diplomat Rusia masih belum meninggalkan Kiev dan kota-kota Ukraina lainnya dapat berarti bahwa Kremlin setidaknya pada saat ini tidak berniat untuk menyerang negara Eropa Timur itu. Perlu diingat, bagaimanapun bahwa beberapa negara barat telah menutup kedutaan mereka di Kiev dan pindah ke kota Lviv di Ukraina Barat. Apakah mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh seluruh dunia? Tersebar luas tuduhan bahwa Rusia dan Amerika Serikat dilaporkan sudah membuat kesepakatan di balik layar untuk membagi Ukraina. Memang pada Mei 2021, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyuarakan ketakutan bahwa Washington dapat membuat kesepakatan dengan Moskow di belakang negaranya. Kesepakatan seperti itu, menurut pemimpin Ukraina, akan berarti redistribusi baru lingkup pengaruh. Minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang akan menunjukkan apakah Zelensky benar. Sementara itu, konflik Donbas diperkirakan akan meningkat. Tetapi, selama anggota misi pemantauan khusus Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa ada di lapangan, ada peluang untuk menghindari perang skala penuh. Namun jika permusuhan besar akhirnya pecah, masih sangat tidak pasti apakah mereka akan dialokasikan ke wilayah Donbas, atau jika konflik akan meluas ke seluruh tenggara Ukraina dan bahkan berpotensi ke Kiev. Secara militer, kedua belah pihak tampaknya siap untuk konflik skala penuh. Jika ada kemampuan politik, perang bisa dimulai dalam beberapa hari atau minggu. Tetapi bahkan tanpa permusuhan skala besar, Ukraina sudah menderita kerugian besar. Banyak perusahaan internasional dilaporkan telah pergi dan calon investor asing kemungkinan tidak akan berani memulai bisnis mereka di Ukraina, sementara ketegangan di kawasan itu tetap tinggi. Akhirnya, mengingat bahwa Rusia sekali lagi menekankan bahwa Amerika Serikat harus menarik semua pasukan dan senjatanya dari Eropa Tengah dan Timur, dan memberikan proposal yang mengikat secara hukum konkret untuk tidak melakukan ekspansi NATO lebih lanjut ke arah timur, sesuatu yang tidak mungkin diterima Washington. Perang dingin baru antara kedua negara, dua negara adidaya diperkirakan akan terus berlanjut. Ukraina dan terutama Donbas kemungkinan akan berfungsi sebagai wilayah di mana perang proksi lain akan terjadi. Ketegangan Rusia dengan Ukraina makin memanas sampai beberapa pihak negara lain juga terlibat.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa dia berharap Rusia dan bangsa Barat akan menemukan solusi untuk krisis keamanan yang bergejolak di Ukraina. Orang nomor satu Rusia tersebut juga menuduh Washington menggunakan Kiev sebagai alat untuk menahan Moskow. Vladimir Putin mengatakan Kremlin sedang mempelajari tanggapan dari pihak Amerika dan NATO terhadap tuntutan keamanan Moskow Rusia, tetapi itu jauh dari memadai. Sudah jelas bahwa kekhawatiran mendasar Rusia akhirnya diabaikan, kata Putin kepada wartawan setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban di Moskow. Pernyataan publik pertamanya selama berminggu-minggu tentang krisis yang telah didorong oleh kekhawatiran akan invasi Rusia ke Ukraina. Putin mengulangi tuntutan Rusia untuk jaminan keamanan yang mengikat secara hukum terhadap ekspansi NATO lebih lanjut, sebagaimana zona Banten.com kutip dari laman Al Jazeera pada 2 Februari 2022, serta penyebaran fasilitas serangan di dekat perbatasan Rusia dan untuk kembalinya NATO ke polisi militer sebelum 1997. Tampaknya bagi saya bahwa Amerika Serikat tidak begitu peduli tentang keamanan Ukraina. Tugas utama adalah menahan perkembangan Rusia, kata Putin. Saya berharap pada akhirnya kita akan menemukan solusi meski tidak sederhana, imbuhnya. Putin menggambarkan skenario masa depan yang potensial di mana Ukraina diterima di NATO dan kemudian berusaha untuk merebut kembali semenanjung Crimea. Semenanjung tersebut merupakan wilayah yang direbut Rusia pada tahun 2014. Sementara itu Orban pada hari Selasa mengatakan perbedaan antara Rusia dan NATO di Ukraina signifikan tetapi dapat dijembatani. Pemimpin Hungaria juga berpendapat bahwa sanksi terhadap Rusia kontraproduktif. Ketegangan antara Rusia dan Barat telah mencapai tingkat yang tidak terlihat sejak akhir Perang Dingin. Usai Moskow baru-baru ini mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasannya dengan negara Ukraina. Para pemimpin Barat menuduh Moskow mempersiapkan invasi ke tetangganya dan memperingatkan konsekuensi berat jika menyerang. Rusia menegaskan tidak memiliki rencana untuk menyerang dan malah mengajukan proposal sendiri yang dikatakan akan meredakan ketegangan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada hari Selasa mendesak Rusia untuk segera mengurangi ketegangan dan menarik pasukannya melalui panggilan telepon. Lavrov mengatakan Washington telah menyetujui panggilan untuk diskusi lebih lanjut tentang tuntutan Moskow. Mari kita lihat bagaimana keadaannya, katanya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sementara itu bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev untuk menunjukkan dukungan bagi Ukraina. Sangat penting bahwa Rusia mundur dan memilih jalur diplomasi, dan saya yakin itu masih mungkin, kata Johnson kepada konferensi pers dengan Zelensky. Johnson juga mengungkapkan pasukan Rusia sebagai bahaya yang jelas dan serangan bagi Ukraina. Zelensky mengatakan sanksi pencegahan terhadap Rusia dapat mencegah eskalasi ketegangan lebih lanjut ketika prospek Putin terkena sanksi secara pribadi meningkat. Jika Anda bertanya kepada saya akan mengatakan bahwa mereka akan bekerja jika mereka diperkenalkan sebelum eskalasi, kata pemimpin Ukraina itu.